Kudatangi dan kuhancurkan pernikahan suamiku dengan pelakor itu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Bunda, ayah kapan pulang Bunda? Tanya Nara, putri sematawayangku, hasil benih cintaku dengan Mas Andra suamiku. Mungkin lusa sayang, kan ayah lagi banyak kerjaan. Nanti habis ayah pulang kerja, kita minta jalan-jalan ya. Kataku, menenangkan putri kecilku yang sudah mulai aktif ini. Beneran ya Bunda? Jawabnya dengan wajah penuh ceria. Iya, Bunda janji. Jawabku sambil menunjukkan jari kelingkingku pertanda kalau aku sudah berjanji padanya. Aku kembali membuka gawaiku. Sebuah caption yang aku baca di sebuah postingan pernikahan. Entah dari mana tiba-tiba akun tersebut muncul di beranda sosial media milikku. Padahal aku tidak pernah merasa berteman dengan wanita di dalam foto tersebut. Kita lihat ya sis, pasti istri sahnya panas kalau lihat foto-foto ini. Namun saat aku tidak sengaja mengklik salah satu foto tersebut, mataku terbelalak ketika melihat si pengantin pria adalah suamiku. Jantungku berdegup kencang, nafasku tercekat, tangan yang menggenggam erat ponsel mulai bergetar. Hari ini ia memang tidak di rumah. Menurut suamiku, ia harus mendatangi proyek di luar kota bersama satu temannya yang juga ikut ke kota itu. Bahkan aku pun sempat melihat tiket pesawatnya, terbang menuju kota kecil di Medan. Aku baca lagi penggalan kata yang ditulis sebagai kalimat postingan tersebut. Bagaimana bisa sesama wanita menulis hal seperti itu? Begitu bangganya ia memamerkan pernikahan dengan pria yang masih sah menjadi suamiku. Ada bulir bening yang menggenang di pelupuk mataku. Tapi sekuat tenaga, aku berusaha menahannya. Apalagi ketika melihat putri kecilku yang menatapku curiga. Bunda kenapa? Nara putri kecilku yang baru saja berusia 5 tahun itu menghampiriku. Ia mengusap air mata yang tidak sengaja menetes membasahi wajahku. Aku segera memeluknya, berusaha menenangkan diri agar ia tidak merasakan kesedihanku yang begitu dalam. Bunda gak apa-apa kok sayang, ucapku sembari menciumi wajah mungilnya. Suaraku bergetar. Namun aku memaksa bibirku untuk tetap tersenyum. Gadis kecil itu melirik ke arah ponsel yang masih menampilkan foto ayahnya bersama wanita lain. Aku buru-buru mematikan layar. Tapi terlambat. Nara sudah melihatnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan mata polosnya yang bening. Lalu tiba-tiba dia memelukku dengan erat, seakan ingin menyalurkan kehangatan yang aku butuhkan saat ini. Aku menutup mata, menahan sesak yang semakin menghimpit dadaku. Tidak bisa, aku tidak bisa tinggal diam. Nara bobok di rumah nenek dulu ya. Bunda mau nemuin ayah. Pamitku. Tanpa banyak bertanya, Nara langsung mengangguk dan masuk ke dalam kamarnya. Aku segera menghubungi adik perempuanku untuk menjemput Nara. Saat adikku tiba, aku hanya menitipkan Nara tanpa banyak bicara. Kepalaku sudah dipenuhi oleh satu tujuan. Aku harus ke Medan. Aku bergegas ke kamar, mengambil koper besar dan mulai membereskan semua pakaian Mas Andra. Satu persatu baju, celana, hingga barang-barang pribadinya, ku masukkan ke dalam koper tanpa ragu. Tidak ada lagi keraguan dalam hatiku. Jika dia berani mengkhianatiku, aku pun berhak menentukan akhir dari hubungan ini. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka aplikasi pencarian tiket pesawat. Keberuntungan masih berpihak kepadaku. Aku mendapatkan satu tiket dari salah satu maskapai penerbangan di detik-detik terakhir. Tanpa pikir panjang, aku langsung memesannya. Saat pesawat lepas landas, aku menatap keluar jendela. Langit nampak mendung.
seakan memahami badai yang berkecamuk di dalam dadaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi sesampainya aku di sana. Tapi satu hal yang pasti, aku akan berhadapan dengan suamiku dan wanita itu. Mereka pikir bisa menyembunyikannya dariku. Tidak, aku akan menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang lemah, yang bisa diinjak-injak. Setelah beberapa jam terbang, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Kuala Namu. Segera aku mencari kembali postingan milik pelakor tersebut, yang kini justru menunjukkan bahwa ia tengah live di akun media sosial tersebut. Wanita itu seolah-olah benar-benar menantangku. Ia tersenyum, tertawa bersama suamiku tanpa berpikir bahwa itu semua bisa menjadi cambuk untuk dirinya sendiri. Aku segera menghubungi salah satu teman Mas Andra, yang sejak awal mereka mengaku bahwa keberangkatan mereka ke Medan adalah urusan bisnis. Aku sangat yakin dia tahu soal ini. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya ia mau memberitahu di mana lokasi Mas Andra menggelar resepsi. Aku memesan taksi online ketika sudah mengantongi lokasi pasti di mana Mas Andra dan pelakor itu menikah. Sampai pada akhirnya, aku benar-benar sampai di gedung tempat Mas Andra menggelar resepsi. Ketika taksi berhenti di depan sebuah gedung pernikahan yang cukup mewah, kakiku hampir goyah. Ada banyak tamu yang berlalu lalang. Beberapa masih mengenakan pakaian adat. Aku pikir resepsi itu sudah selesai digelar. Akan tetapi, aku baru menyadari bahwa resepsi itu baru saja dimulai. Entahlah, aku tidak ingin memikirkan bagaimana bisa ini terjadi. Padahal, tadi aku melihat jelas wanita itu memposting dengan memakai gaun pengantin. Aku menguatkan hatiku dan melangkah masuk. Tubuhku membeku, lidahku terasa keluh. Tapi ini bukan saatnya untuk mundur. Aku menarik nafas dalam-dalam, menguatkan diriku, lalu melangkah maju. Jika suamiku pikir aku akan menangis sendirian di rumah, maka ia salah besar. Hari ini aku akan memastikan bahwa ia tahu tidak ada pernikahan yang akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Aku tidak pernah merasa bersalah. Dia yang mengambil apa yang sudah menjadi milikku, dan aku akan membuangnya dengan cara yang benar. Aku terus berjalan melewati banyaknya tamu yang hadir, hingga beberapa pasang mata menatapku dengan tajam, karena aku membawa koper ke sebuah acara resepsi. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara mereka. Tetapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Sampai pada akhirnya, aku berada di titik paling aku nantikan. Mas Andra menatapku penuh kebingungan. Wajahnya memucat, seperti tengah melihat makhluk halus. Tangannya yang semula menggenggam erat jemari wanita di sampingnya, perlahan melemah. "Karin?" ucap suamiku dengan suara lirih, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku tersenyum licik, menahan gejolak emosi yang berkecamuk di dalam dadaku. "Kenapa, Mas?" tanyaku, seraya menatap lekat kedua matanya. Aku ingin melihat seberapa dalam rasa bersalahnya, jika memang ia masih punya perasaan itu. Wanita yang masih sibuk memegang ponselnya di tangannya pun hanya terdiam. Wajahnya yang tadinya sumringah, kini nampak pemucat. Ia seolah tidak menyangka jika aku bisa berada di hadapannya saat ini. Tangannya yang masih menggenggam lengan Mas Andra mulai mengerat, seakan mencari perlindungan. "Kenapa kamu bisa ada di sini, Karin?" tanya Mas Andra dengan gugup. Aku bisa melihat dengan jelas keringat mulai membasahi pelipisnya. Meski ruangan ini ber-AC, aku mendengus pelan, lalu menoleh ke arah wanita yang berdiri di sampingnya. "Tanyakan saja pada istri barumu itu, Mas," tegasku dengan suara yang cukup lantang, sehingga beberapa tamu terdekat mulai memperhatikan kami dengan tatapan penasaran. Mas Andra melirik ke arah wanita itu, yang terus melingkarkan tangannya di lengannya. Wajah wanita itu pucat, bibirnya sedikit bergetar. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Mungkin ia baru menyadari bahwa kebahagiaan yang ia banggakan beberapa saat lalu
kini berada di ujung tanduk. Karin, maaf, aku hanya... Mas Andra menahan ucapannya setelah dua orang yang juga memakai seragam pernikahan menghampiri kami ke atas pelaminan. Seorang pria parubaya dan seorang wanita dengan riasan mewah berjalan dengan tatapan bingung. Aku bisa menebak bahwa mereka adalah orang tua dari wanita yang baru saja resmi menjadi istri Mas Andra. Suasana semakin tegang. Beberapa tamu mulai berbisik satu sama lain. Sementara aku tetap berdiri dengan tegak. Aku tidak akan pergi sebelum semua ini selesai. Aku ingin melihat bagaimana Mas Andra akan menyelamatkan dirinya dari kebohongan yang telah ia ciptakan sendiri. Ada apa ini, Indra? Tanya wanita parubaya yang aku tafsir usianya sekitar 45 tahun. Suaranya terdengar waspada. Matanya menatapku penuh selidik. Mungkin ia adalah orang tua dari wanita yang kini menjadi istri dari suamiku. Namun sedikit pun aku tidak akan takut selama aku tidak bersalah. Aku berdiri tegak. Tidak ada sedikit pun niat untuk mundur, meskipun seluruh mata tamu undangan kini tertuju kepadaku. Karin, kita selesaikan ini di rumah ya. Pinta suamiku dengan lirih. Suaranya nyaris tenggelam dalam hiruk-pikuk acara pernikahan ini. Aku tersenyum kembali. Mungkinkah ia malu dengan kehadiranku? Atau justru dia takut jika aibnya terbongkar di hadapan semua orang? Maaf Pak, Bu, saya datang hanya ingin mengantarkan koper mantan suami saya yang ketinggalan. Ucapku penuh penekanan, sengaja menekankan kata mantan suami agar semua orang di sini tahu siapa aku yang sebenarnya. Mereka berdua kaget mendengar pernyataan dariku. Sang wanita parubaya menoleh ke arah putrinya, seolah mencari penjelasan. Sementara sang pria yang berdiri di sampingnya mengerutkan dahinya. Namun aku tetap berusaha tenang. Tidak ada gunanya untuk menunjukkan amarah di sini. Sekuatnya ragaku, hatiku tetaplah hati seorang wanita. Aku tetap merasakan sakit yang luar biasa ketika melihat orang yang pernah aku cintai bersanding dengan wanita lain. Tangan yang dulu selalu lembut menyentuhku, kini telah menggenggam jemari wanita lain. Sakit? Tentu saja. Sakit yang tidak lagi tertahankan. Hanya saja, aku berusaha menipu diriku sendiri agar Mas Andra tidak pernah tahu jika aku terluka. Bagiku, ia sudah memilih jalannya untuk pergi dariku. Percuma menahan dia dalam rumah tangga yang sudah tidak lagi dia inginkan. Lebih baik kamu ikhlaskan Mas Andra. Dia sudah memilihku. Sentak wanita muda yang sejak tadi berlindung di belakang Mas Andra. Aku tersenyum tipis, melangkah sedikit lebih dekat ke arahnya. Kemarilah Mbak, jangan bersembunyi. Aku tidak akan menamparmu di hadapan banyak orang. Setidaknya, aku ingin menjaga harga diriku, karena aku tahu kalau kamu memang sudah tidak punya harga diri. Balasku dengan nada dingin. Wajah wanita itu langsung merah padam. Ia menahan amarah saat aku menyindir dengan kata-kata pedas. Jari-jarinya mengepal erat, seperti ingin membalas kata-kataku, tapi ia masih ragu. Jaga ucapanmu ya. Terima saja kenyataan. Mas Andra jauh lebih memilihku daripada kamu. Serunya dengan nada penuh kemenangan, seakan ingin memastikan bahwa akulah pihak yang kalah dalam permainan ini. Dek, aku memang kalah, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku datang jauh-jauh ke tempat ini bukan untuk mendapatkan luka yang jauh lebih dalam, melainkan untuk memastikan bahwa aku benar-benar selesai dengan Mas Andra. Aku menarik nafas dalam, lalu tersenyum sinis. Tentu saja, saya akan mengikhlaskannya. Bukankah barang bekas memang sudah seharusnya berada di tempat sampah? Ucapku penuh ketenangan, membuat wajah wanita itu semakin merah padam. Matanya membelalak, tetapi aku tidak peduli. Suasana semakin hening. Aku sudah menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Kini tidak ada lagi yang perlu aku pertahankan. Wanita itu melangkah maju, meski Mas Andra berusaha menahannya. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya.
Entah karena malu atau karena ketakutan bahwa istri barunya akan mempermalukanku lebih jauh. Namun aku tidak peduli. Semua baju sudah aku bawa. Surat perceraian akan menyusul secepatnya. Kamu tidak perlu khawatir. Ucapku lirih, menahan gejolak emosi yang meledak-ledak di dalam dadaku. Aku akan selalu bahagia bersama Nara. Tanpa menunggu reaksi dari siapapun, aku melewati mereka berdua dengan langkah tegap. Meski hati ini rasanya remuk, aku tidak akan membiarkan mereka melihat kelemahanku. Aku harus tetap berwibawa. Meskipun nyatanya, aku ingin berteriak di tengah ruangan ini. Namun langkahku terhenti ketika mataku menangkap sesuatu. Sebuah kotak kaca kecil yang berada di dalam genggaman wanita parubaya itu, yang kutebak sebagai ibu mertua barunya. Di dalamnya tergantung sebuah kunci mobil. Aku mengenali benda itu dalam sekejap. Perlahan aku melangkah mendekatinya, menatap wanita parubaya itu tepat di matanya. "Maaf, Bu," ucapku tenang tapi tegas. "Mobil ini atas nama saya." Genggaman wanita itu mengerat, seolah enggan melepaskan kunci yang sedang ia pegang. Aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya, serta tatapan penuh kebencian yang mulai muncul. Aku mengalihkan pandanganku ke Mas Andra, berharap ia menjelaskan sesuatu. Namun suamiku hanya terdiam dengan ekspresi panik yang sulit disembunyikan. Jadi benar, mobil ini ingin ia berikan sebagai hadiah pernikahan. Aku merasakan sesuatu bergejolak di dalam dadaku. Bukan hanya karena pengkhianatannya, tetapi juga karena betapa teganya dia mencoba memberikan sesuatu yang masih menjadi milikku kepada wanita lain. "Apa maksud semua ini, Mas Andra?" Suara nyaring terdengar, memecahkan suasana. Wanita parubaya itu kini menatapku tajam. Matanya dipenuhi kemarahan. "Siapa wanita jalang ini?" teriaknya lantang. Aku menarik nafas panjang, berusaha menahan emosi. "Saya adalah istri sah dari pria yang baru saja menikah dengan putri Anda," jawabku dengan suara tenang, namun penuh penekanan. Seisi ruangan terdiam. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, dan aku bisa melihat ekspresi keterkejutan di wajah-wajah mereka. Aku tetap berdiri dengan tegap, melipat kedua tanganku di dada, menunjukkan bahwa aku tidak akan goyah sedikit pun. Namun Mas Andra tiba-tiba mencengkram tanganku dengan kasar, berusaha menarikku pergi dari tempat itu. "Karin, kita bicarakan ini di luar," bisiknya tajam. Suaranya bergetar karena amarah. Aku menepis tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Mas." Aku melihat matanya yang dulu selalu penuh cinta, kini hanya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. "Dengar ya, Karin," bisiknya kembali. Kali ini lebih pelan, namun penuh ancaman. "Kamu gak usah bikin keributan di sini. Pulanglah, tidak usah menjelaskan apapun lagi. Kalau tidak, aku akan buat kamu mati sengsara bersama Nara." Jantungku terasa seperti berhenti berdetak. Aku menatapnya, benar-benar menatapnya. Inikah pria yang dulu aku cintai? Inilah pria yang dulu bersumpah akan selalu menjagaku. Sekarang, ia bahkan berani mengancamku seperti ini, seolah aku bukan siapa-siapa lagi. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. "Kamu tidak perlu mengancamku, Mas," ucapku dengan suara bergetar. "Aku bisa hidup tanpa kamu. Silahkan nikmati saja kebahagiaanmu bersama wanita yang kamu pilih itu." Aku melangkah pergi. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama. Namun sebelum benar-benar pergi, aku berbalik satu langkah lagi dan menatapnya. Dengan suara lantang, aku berkata, "Kamu yang menghancurkan pernikahan kita, Mas. Tapi sekarang, kamu ingin membuat seolah aku yang merusaknya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meminta kamu untuk kembali kepadaku. Bahkan atas nama anak kita Nara, aku tidak akan pernah sudi memohon kamu untuk kembali." Suara gemuruh memenuhi ruangan. Semua tamu tampak terkejut. Sebagian besar dari mereka berbisik-bisik, membicarakan Mas Andra dan pengkhianatannya.
Aku berbalik dan melangkah menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa berat, seolah aku menyeret seluruh luka yang baru saja ia berikan kepadaku. Namun saat aku hampir mencapai pintu, suara itu kembali memanggilku. "Karin, tunggu!" Aku berhenti, bukan karena aku masih mengharapkan sesuatu darinya, tapi lebih karena aku ingin tahu apa lagi yang akan ia katakan. Aku menoleh perlahan. Mas Andra menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada ketakutan, ada penyesalan, ada amarah yang ia sembunyikan. "Tunggu aku di rumah," ucapnya pelan. "Kita harus bicara lagi." Aku menatapnya dingin. Tanpa menoleh, aku lanjutkan langkahku. Ternyata pekerjaan di luar kota itu hanya sebuah kebohongan. Mas Andra bahkan menyelenggarakan pesta di sebuah gedung mewah di dekat bandara demi mempermudah akses untuk keluarganya. Ya, saat aku berjalan keluar, aku melihat kedua mertuaku yang ada di sebuah ruangan. Tengah menikmati hidangan dengan santai, mereka terlihat bahagia, seolah tidak terjadi apa-apa. Seakan aku ini hanyalah angin lalu, tidak pernah menjadi bagian dari keluarga mereka. Sungguh, mereka benar-benar tidak memiliki perasaan. Apa salahku selama ini? Mengapa mereka tega melakukan ini semua kepadaku? Aku menelan kepedihan itu sendirian. "Karin," panggil seseorang yang saat aku tengah mencari mobil Mas Andra. Mobil yang ia beli atas namaku saat kami berlibur ke kota ini. Dulu ia berjanji akan selalu mengajakku ke kota ini, karena ia hendak membuka proyek besar di sini. Aku mempercayai setiap ucapannya, tanpa pernah menyangka bahwa proyek itu adalah dalih untuk mendekati wanita lain. Kini ia bukan hanya memiliki mobil, tetapi juga rumah sederhana di dekat bandara. Mungkin rumah itu akan ia tinggali bersama pelakor itu. Aku menoleh ke sumber suara. Ternyata itu Kevin, sahabat Mas Andra yang juga menjadi sahabatku sejak lama. Wajah oriental itu nampak menegang. Matanya menunduk seolah tidak sanggup menatapku secara langsung. "Aku nggak apa-apa kok, Vin. Santai saja," ucapku, berusaha terdengar tenang meski suaraku nyaris bergetar. Namun bukannya tertawa atau ikut berpura-pura percaya, Kevin justru mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyerahkannya kepadaku. Tatapannya semakin tajam, seolah menembus pertahananku yang sudah rapuh. Akhirnya aku tidak mampu lagi menahan air mata yang sudah kubendung sejak tadi. Tangisku pecah, dan tubuhku terasa lemas. Kevin berdiri di sampingku tanpa berkata-kata, memberiku ruang untuk meluapkan semua emosi yang tersimpan. "Menangislah, Karin. Aku tahu ini sangat menyakitkan. Maaf, Andra mengancamku agar tidak memberitahu semuanya kepadamu," ucap Kevin dengan lirih. Suaranya penuh rasa bersalah. Aku hanya mengangguk sambil mengusap air mataku yang terus mengalir. Aku ingin berkata sesuatu, tapi tenggorokanku tercekat. "Sudahlah, Vin. Ini semua yang terbaik untuk kami berdua. Tuhan hanya tengah membuka mataku untuk melihat kebusukan seseorang," bisikku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Aku memutuskan untuk menginap di sebuah hotel malam ini. Aku benar-benar tidak ingin Nara melihatku dalam keadaan seperti ini. Biarlah aku puas menangis di tempat ini sebelum akhirnya pulang ke Bandung. Malam ini, aku memilih hotel yang dulu menjadi saksi bulan madu kami. Tempat di mana dulu aku dan Mas Andra memulai segalanya. Dulu ia adalah sosok yang manis, pria humoris yang selalu berhasil membuatku tertawa dengan candanya yang konyol. Aku jatuh cinta kepadanya karena itu. Mungkin wanita itu pun jatuh hati kepada suamiku karena alasan yang sama. Cara yang sama yang dulu membuatku menyerahkan hatiku kepadanya. Aku tahu hatiku akan sakit, tapi entah kenapa, otakku memerintahkanku untuk melihat akun media sosial yang tadi pagi memberitahuku tentang kebusukan suamiku. Aku masih saja tidak mengerti mengapa bisa postingan wanita itu muncul di beranda media sosialku. Padahal aku sama sekali tidak pernah berteman dengannya. Nama akun itu, Dea Kusuma.
Bagaimana mungkin? Ia bahkan menggunakan nama belakang Mas Andra tanpa rasa malu. Dengan jantung yang berdebar, aku mengorek isi akun tersebut. Tanganku bergetar ketika aku menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan. Itu bukan akun wanita itu. Itu akun suamiku. Akun suamiku yang sudah diganti namanya. Tanganku mencengkram erat ponselku. Nafasku tercekat. Semua postingan, foto, bahkan komentar di dalamnya, semua bukti kebersamaan mereka ada di sana. Dadaku terasa sesak. Tanganku bergetar hebat. Ternyata pengkhianatannya lebih dalam daripada yang aku bayangkan. Aku menatap layar ponsel dengan nanar. Semua tentangku telah dihapus di akun media sosialnya. Bahkan foto-foto bersama Nara pun tidak tersisa. Seolah-olah aku dan anak kami tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Aku menghela nafas panjang, lalu menutup mata sejenak. Kenangan-kenangan masa lalu berkelebat di dalam benakku, membawa ingatanku kembali ke masa saat pertama kali aku bertemu dengan Mas Andra. Dulu, aku masih seorang mahasiswi tingkat akhir yang tengah menjalani magang di sebuah perusahaan konstruksi. Saat itulah, aku pertama kali bertemu dengan Mas Andra. Dia bukan siapa-siapa pada saat itu, hanya seorang insinyur muda yang baru saja merintis karirnya di perusahaan tersebut. Pertemuan kami terjadi di pantry kantor. Aku yang sedang menuangkan kopi tidak sengaja menabraknya saat ia masuk terburu-buru. Kopi panas di cangkirku tumpah ke kemejanya. Astagfirullah, maaf mas, saya nggak sengaja. Ucapku panik sambil mencari tisu. Alih-alih marah, dia malah terkekeh, menatapku dengan tatapan penuh selidik. Nggak apa-apa, tapi sebagai gantinya, kamu harus traktir aku kopi baru ya. Aku mengerit, bingung, tapi pada akhirnya kami pun tertawa bersama. Itulah awal dari segalanya. Sejak saat itu, Mas Andra selalu datang ke pantry di jam yang sama denganku. Entah sengaja atau tidak, dia mulai membawakanku cemilan. Sesekali mengajakku berbicara tentang pekerjaan, hingga pada akhirnya kami semakin akrab. Suatu hari, ia mengajakku makan malam. Aku ingat betul bagaimana ia gugup saat mengutarakan niatnya. Karin, kalau kamu gak keberatan, maukah kamu makan bareng sama aku nanti? Aku tahu tempat yang enak di dekat sini. Aku tertawa kecil melihat wajahnya yang nampak canggung. Baiklah mas, tapi kamu yang traktir ya. Seiring waktu, perasaanku tumbuh untuknya. Mas Andra adalah pria yang humoris, penuh perhatian, dan selalu bisa membuatku merasa nyaman. Tidak butuh waktu lama, hubungan kami semakin serius. 2 tahun setelah perkenalan itu, Mas Andra melamarku. Aku masih ingat betapa bahagianya aku saat itu. Ia melamar dengan cara yang sederhana, di taman tempat kami biasa menghabiskan waktu bersama. Dengan mata yang berbinar, ia bertekuk lutut di hadapanku. Karin, maukah kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya? Aku ingin menjalani masa depanku bersamamu. Air mata haru jatuh dari mataku. Tanpa ragu, aku pun mengangguk. Iya mas, aku mau. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh dengan kebahagiaan. Aku masih ingat bagaimana ia menggenggam tanganku dengan erat di pelaminan, berbisik di telingaku. Kita akan bahagia selamanya, Karin. Aku janji. Janji yang kini tidak ada artinya lagi. Aku membuka mata, kembali ke kenyataan yang pahit. Semua kenangan indah itu kini hanyalah menyisakan luka. Mas Andra telah mengingkari janjinya yang pernah ia ucapkan dengan penuh keyakinan. Aku menatap layar ponselku sekali lagi, melihat akun yang kini berubah menjadi nama Dea Kusuma. Nama wanita itu, wanita yang telah merebut suamiku. Atau mungkin, suamiku yang telah memilih untuk meninggalkanku demi wanita itu. Aku tersenyum miris. Terima kasih ya Allah, karena telah membuka mataku. Kini aku tahu siapa dia yang sebenarnya. Saat ini, wanita itu memang telah memenangkan hati Mas Andra. Akan tetapi,
Aku tidak akan membiarkan ia merebut apa yang sudah menjadi hak Nara. Tidak peduli seberapa dalam luka ini mengiris. Aku tidak akan pernah membiarkan anakku kehilangan haknya atas seorang ayahnya. Bahkan jika ayahnya sendiri memilih untuk melupakannya. Aku membiarkan buliran bening mengalir dari kedua mataku. Tapi setelah ini, aku tidak akan pernah lagi menangisi Mas Andra. Aku puaskan hatiku untuk meratapi kegagalanku malam ini. Kemudian aku akan bangkit. Kegagalan membina rumah tangga. Meski aku yakin bukan aku yang memiliki kekurangan, tetapi suamiku yang tidak pernah bersyukur memiliki aku. Aku mengingat kembali bagaimana aku mencintainya dengan begitu tulus. Bagaimana aku menerima segala kekurangannya, mendampinginya dalam setiap jatuh bangun karirnya, dan mengorbankan begitu banyak hal demi rumah tangga kami. Namun pada akhirnya, semua itu tidak cukup lagi. Semua itu tidak cukup bagi Mas Andra. Ia lebih memilih cinta yang baru, kebahagiaan yang semu, dan meninggalkan aku seolah aku tidak pernah ada di dalam hidupnya. Keesokan paginya, saat aku sudah sampai di rumahku di Bandung, aku akan menemui pengacaraku. Aku ingin memastikan bahwa hak asuh Nara tetap ada padaku, dan Mas Andra tetap bertanggung jawab sebagai ayahnya. Aku tidak akan membiarkan Nara kehilangan haknya hanya karena ayahnya memilih wanita itu. Dengan tangan yang bergetar, aku mengambil ponsel dan membuka galeri foto. Foto-foto keluarga kecil kami masih tersimpan di sana. Aku melihat senyuman Nara, tawa kecilnya yang dulu selalu membuatku bahagia. Aku tahu, aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Aku harus kuat untuk Nara. Aku menarik nafas panjang, menutup galeri ponselku, lalu berbaring di tempat tidur. Malam ini untuk terakhir kalinya, aku izinkan air mata ini jatuh. Tapi untuk besok, aku akan bangkit. Bukan untuk membalasnya, bukan juga untuk meratapinya, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bisa hidup tanpa Mas Andra. Dan yang lebih penting, aku akan memastikan bahwa Nara tetap mendapatkan haknya. Tidak peduli seberapa besar pengkhianatan ayahnya. Tok tok tok, suara ketukan pintu seketika membuyarkan lamunanku. Aku tersentak, jantungku berdetak lebih cepat. Seseorang mengetuk pintu, entah siapa yang datang, atau mungkin hanya layanan hotel saja. Aku usap air mataku yang masih menetes, lalu berjalan perlahan menuju pintu. Dengan ragu, aku mengintip dari lubang kecil di pintu kamar. Mas Andra, kenapa dia bisa tahu kalau aku menginap di sini? Aku mundur selangkah, tidak ingin menemui Mas Andra dalam keadaan seperti ini. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk menata kembali pikiranku yang kacau. Namun yang membuatku semakin terkejut adalah kehadiran kedua mertuaku yang berdiri di sampingnya. Tentu saja, mereka datang bukan untuk menghiburku. Sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan menyerangku dengan kata-kata tajamnya, menyalahkanku atas apa yang telah terjadi. Mungkin mereka bahkan akan mencoba membujukku agar menerima semua ini dengan lapang dada. Tapi aku bukan wanita sebodoh itu. Aku bukan seseorang yang bisa menerima pengkhianatan dengan senyuman. Aku menelan ludah, berusaha meredam gemetar yang mulai merayapi tubuhku. Aku tidak ingin bertatap muka dengan mereka sekarang. Tidak dalam kondisi seperti ini. Tanpa berpikir panjang, aku meraih gagang telepon di nakas dan menghubungi resepsionis hotel. Halo, saya ingin meminta bantuan. Ada beberapa orang yang berdiri di depan kamar saya, dan saya tidak ingin menerima tamu. Bisakah Anda mengutus keamanan untuk mengingatkan mereka? Tentu saja, Bu. Kami akan segera mengirimkan petugas keamanan ke sana. Aku menghela nafas setelah menutup telepon. Tapi belum sempat aku merasa lega, ponselku berdering. Nama Mas Andra terpampang di layar. Aku sempat ragu, malas rasanya mendengar suaranya. Namun hatiku berkata lain. Aku harus tahu apa yang dia inginkan. Dengan enggan, aku menyambungkan panggilan tersebut. Keluarlah, Karin. Aku ingin bicara. Suaranya terdengar memerintah. Seperti biasa, aku menggigit bibir. Tidak,
Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam jebakan emosinya lagi. Kita selesaikan semuanya di Bandung, Mas, tegasku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Aku tahu aku tidak boleh gegabah. Di sini aku sendirian, sementara mereka bertiga. Jika mereka memutuskan untuk menyerangku dengan kata-kata, aku pasti kalah jumlah. Aku tidak ingin terjebak dalam situasi yang hanya akan membuatku semakin lemah. Namun lebih dari itu, aku tidak ingin mengambil resiko. Aku tahu betul bahwa ketika seseorang sudah terpojok, mereka bisa melakukan hal-hal di luar dugaan. Aku tidak ingin menjadi korban. Satu hal yang ada di pikiranku saat ini hanyalah Nara. Aku harus kembali dengan selamat. Aku tidak boleh bertindak gegabah, hanya karena amarah dan ego. Setelah mengatakan itu, aku segera menutup telepon sebelum Mas Andra sempat membalas. Dari balik pintu, aku bisa mendengar suara security hotel yang datang dan memberi peringatan kepada Mas Andra dan keluarganya. Aku tahu karakter Mas Andra. Dia tidak akan membiarkan rencananya gagal begitu saja. Dia bukan tipe orang yang bisa menerima kekalahan, meskipun dia tahu dirinya yang salah. Aku memejamkan mata, mencoba menarik nafas dalam-dalam. Ini bukan terakhir. Aku tahu ini baru permulaan. Mas Andra tidak akan menyerah semudah itu. Tapi aku juga tidak akan lagi menjadi wanita yang bodoh, yang terus bertahan dalam kebohongan. Aku harus lebih kuat, demi diriku sendiri, dan demi Nara. Sesungguhnya yang membuatku tidak habis pikir, mengapa orang tua Mas Andra tega mengizinkan Mas Andra untuk menikah lagi, padahal mereka terlihat baik-baik saja kepada aku selama ini. Jika mungkin mereka tidak peduli dengan perasaanku, apakah mereka juga tidak peduli dengan Nara? Aku mencoba mengingat kembali bagaimana mereka selalu tersenyum dan memperlakukanku seolah aku adalah bagian dari keluarga mereka. Tapi kini, setelah apa yang terjadi, aku menyadari bahwa semua itu mungkin hanya sandiwara belaka. Kepura-puraan yang mereka bangun agar aku tetap tinggal dalam kebohongan ini lebih lama. Ada kemungkinan Mas Andra membawa keluarganya menginap di hotel ini, karena memang hotel ini adalah hotel yang paling dekat dengan bandara dan gedung tempat Mas Andra melakukan resepsi. Mereka pasti ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar, tanpa gangguan dariku. Mungkin jika mereka tahu aku berada di sini, mereka akan melakukan segala cara untuk menghentikanku dari mengungkapkan kebenaran. Kini setelah tahu aku mengetahui semuanya, aku yakin mereka tidak akan tinggal diam dan memang berniat mencelakaiku. Aku harus segera pulang ke Bandung dan mencari cara untuk lolos dari mereka. Setelah melewati pertimbangan panjang di malam itu, akhirnya aku memutuskan untuk pulang secepatnya. Di saat semuanya tengah terlelap, aku segera memesan tiket secara online. Jemariku gemetar saat mengetik nama dan memilih penerbangan paling awal yang bisa kutemukan. Bersyukur karena keberuntungan kembali memihak kepadaku, aku bisa mendapatkan tiket untuk penerbangan pukul 4 pagi. Saat itu kemungkinan besar mereka semua masih terlelap dalam lelah setelah pesta pernikahan mereka yang mewah. Sengaja aku mengenakan pakaian yang jarang aku pakai untuk mengelabui siapapun yang mungkin mengenaliku. Seandainya Mas Andra memang nekat membayar orang untuk mencelakaiku, setidaknya aku telah mempersiapkan diriku untuk kemungkinan terburuk itu. Aku mengikat rambutku dengan rapat dan mengenakan kacamata hitam meski hari masih gelap. Aku tidak ingin mengambil resiko sedikit pun. Dengan penuh keberanian, aku melangkah keluar dari hotel, berjalan santai agar tidak menimbulkan kecurigaan. Taksi online yang kupesan sudah menungguku di depan pintu depan. Taksi online yang aku pesan sudah menungguku di pintu depan. Supir taksi, seorang pria parubaya dengan wajah ramah, menyapaku dengan sopan. Aku hanya mengangguk dan masuk ke dalam mobil dengan tergesa-gesa. Jantungku berdegup kencang, takut jika seseorang melihatku dan melaporkan keberadaanku pada mereka. Di sepanjang perjalanan menuju bandara, pikiranku terus berputar. Andai aku mengajak seseorang bersamaku, setidaknya adik laki-lakiku, mungkin aku tidak harus bersembunyi-sembunyi seperti ini. Tapi aku tidak ingin membahayakan siapapun.
Ini adalah pertarunganku sendiri. Aku memandangi ponselku, membuka kembali email konfirmasi tiket penerbangan yang baru saja aku beli. Lalu mataku terpaku pada sesuatu yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Sebuah tiket dengan nama Andra Kusuma. Tujuannya bukan hanya keluar kota, tetapi ke sebuah pulau terpencil. Tiket itu milik siapa? Untuk apa Mas Andra ke sana? Apakah itu adalah tempat di mana pelakor itu berasal? Aku menggigit bibir, merasa begitu bodoh. Bisa saja itu adalah tempat mereka akan tinggal setelah menikah. Sebuah pernikahan tentunya harus melalui proses lamaran. Dan mungkin Mas Andra terlebih dahulu melakukan prosesi itu di tempat asal wanita itu. Jika diingat-ingat, orang tua wanita itu nampak begitu bahagia saat pesta berlangsung. Mereka mungkin sama sekali tidak tahu tentang status Mas Andra yang sebenarnya. Aku menghela nafas panjang. Ini sudah berakhir. Aku tidak akan membiarkan diriku terperangkap dalam kebohongan mereka lebih lama lagi. Aku akan pulang ke Bandung, mengurus perceraianku, dan memulai hidup baruku bersama Nara. Mas Andra boleh saja memilih jalannya sendiri, tapi aku juga berhak atas kebahagiaanku. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai meredup seiring berjalannya malam. Di dalam hatiku, aku tahu satu hal yang pasti. Setelah malam ini, aku tidak akan pernah lagi menangisi seorang Mas Andra. Tepat pukul 3 pagi, aku sampai di bandara. Aku tidak lagi membuang waktu untuk berlama-lama dan bergegas menuju tempat check-in. Melakukan semua proses sebelum akhirnya masuk ke dalam pesawat. 1 jam aku menunggu hingga akhirnya pihak bandara memberitahukan bahwa pesawat telah siap untuk penerbangan Medan Bandung. Hatiku sedikit bisa bernafas lega, meski masih ada kecemasan yang menghantui pikiranku. Sebelum aku bertemu dan bisa memeluk Nara, rasanya hati ini masih belum bisa tenang. Aku terjaga sepanjang perjalanan di dalam pesawat. Hanya wajah Nara yang tergambar dalam anganku. Bagaimanapun, hanya dia yang aku miliki saat ini. Beberapa jam menjadi waktu tempuh saat itu, hingga akhirnya pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Husein Sastra Negara. Sebelum keluar bandara, aku segera menelpon adik laki-lakiku untuk menjemputku dan melindungiku. Mas Andra memiliki banyak kekuasaan, karena ia bekerja di sebuah perusahaan ternama, yang juga bekerja sama dengan intensi pemerintahan. Itulah mengapa aku yakin, jika Mas Andra akan membungkam mulutku, agar aku tidak mengatakan tentang pernikahannya. Namun sedikit pun tidak ada niatan untuk melaporkan pernikahan suamiku. Bagiku, lepas dari dia adalah tujuan yang utama. Ia telah mengkhianatiku, telah memilih wanita lain sebagai penggantiku. Meski ia tidak sadar bahwa aku tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Mas Andra mana, Mbak? Kata Nara. Mbak jemput Mas Andra, tanya Bagas, adik laki-lakiku, begitu aku masuk ke dalam mobil. Aku menggeleng. Entar aku jelasin di rumah ibu saja ya. Aku menggeleng. Antar aku ke rumah ibu dulu ya. Ayo, pintaku seraya mengusap air mataku yang kembali mengalir. Bagas tidak lagi bertanya. Ia langsung mengemudi mobil menuju rumah orang tuaku. Beruntung sebelum aku ke Medan, aku sudah membereskan semuanya dan membawa surat-surat penting bersama koper yang aku bawakan untuk Nara. Bunda, gadis kecil itu teriak seraya berlari menghampiriku. Ia langsung memelukku dan menciumi wajahku. Anak bunda sayang, ucapku sembari menyambut pelukannya dan mencium dengan lembut seluruh bagian wajahnya. Ayah mana bunda? Tanya Nara lagi. Aku melepaskan pelukan gadis kecil itu, kemudian menarik nafas dalam agar air mataku tidak lagi jatuh di depan putriku. Nara masuk dulu yuk, nenek mau bicara sama bunda, perintah ibuku. Nara langsung mengangguk dan bergegas masuk ke dalam kamarnya. Aku masih berusaha tegar di depan ibuku, menceritakan satu demi satu kejadian yang baru saja aku alami. Kedua orang tuaku berserta kedua adikku langsung geram mendengar apa yang aku ceritakan. Mereka murka melihat postingan yang juga menjadi titik awal kemarahanku.
Inilah yang membuat aku enggan untuk menceritakan semuanya sejak awal pada kedua adikku. Karena aku tahu emosi mereka masih belum stabil. Jadi sekarang bagaimana, Mbak? Tanya adik perempuanku. Aku menggeleng. Semua surat-surat penting sudah aku amankan. Setidaknya, aku tidak ingin hak Nara direnggut juga oleh wanita itu. Ucapku tegas. Coba aku ikut kemarin, Mbak. Sudah aku jambak-jambak itu perempuan gak tahu diri. Sentak adik perempuanku dengan nada penuh emosi. Sudah, sekarang atur perceraian kami secepatnya. Kamu tahu kan, Andra tidak akan tinggal diam. Ungkap ibuku, yang sudah sejak tadi menahan amarah. Kami pun mulai menyusun rencana agar bisa menghadapi Mas Andra dan keluarganya saat mereka sudah kembali ke Bandung. Bagiku, harta yang utama adalah Nara, anak perempuanku satu-satunya. Namun aku juga tidak ingin Nara menderita setelah ayahnya menikah dengan wanita lain. Bagaimanapun, aku telah mendampingi Mas Andra sebelum ia mencapai titik ini. Bahkan keluarganya pun seharusnya mengucapkan terima kasih, bukan malah membalasku dengan cara seperti ini. Lagi pula, siapa sebenarnya wanita itu, sehingga mampu membuat Mas Andra tergoda? Apakah dia benar-benar mencintai suamiku, atau hanya mengincar status dan hartanya yang telah kami bangun bersama? Satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Kini saatnya aku bangkit dan merebut kembali hidupku, demi diriku sendiri, dan terutama demi Nara. Suasana di rumah begitu tegang. Sejak pagi, aku dan keluargaku sudah bersiap menghadapi kedatangan Mas Andra dan keluarganya. Tidak ada rasa gentar dalam hatiku, hanya amarah yang masih tertahan. Aku tahu ini bukan soal harga diriku yang diinjak-injak, tetapi juga masa depan Nara, anakku. Tok tok tok, suara ketukan pintu menggema. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu. Bagas, adik laki-lakiku, berdiri paling depan, siap jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Aku menghela nafas panjang sebelum akhirnya mengangguk, memberi isyarat agar pintu dibuka. Di ambang pintu, berdiri Mas Andra bersama kedua orang tuanya. Wajah mereka terlihat tegang, seolah sudah tahu bahwa aku tidak akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Mas Andra menatapku dengan sorot mata yang sulit kutafsirkan. Mungkin penyesalan, mungkin juga hanya sekedar pembelaan diri. Karin, aku cuma ingin bicara baik-baik, ucapnya dengan nada yang berusaha terdengar tenang. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, Pak Rosyid, pengacara yang telah disewa keluargaku, melangkah maju dan langsung mengambil alih pembicaraan. Silakan Pak Andra, apa yang ingin Anda sampaikan? Kami siap mendengar. Ucap Pak Rosyid dengan nada profesional. Mas Andra nampak sedikit gelisah. Ia menoleh ke arah orang tuanya sebelum akhirnya berbicara. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu, Karin. Aku memang menikah lagi, tapi itu bukan berarti aku melupakan Nara atau kamu. Aku ingin kita tetap bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik, katanya dengan nada memelas. Aku tertawa sinis. Baik-baik? Setelah kamu menikah diam-diam dan membiarkan aku mengetahuinya dari media sosial, masih ada muka untuk bicara baik-baik, Mas? Ibunya yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Karin, kami hanya ingin membicarakan hak Nara. Kami tidak ingin dia jauh dari ayahnya. Aku menatap mereka dengan tajam. Jangan khawatir, aku tidak akan menjauhkan Nara dari ayahnya. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian mengambil hak asuhnya. Suasana menjadi panas. Bagas sudah mengepalkan tangannya. Sementara adikku yang lain menahan emosi. Aku sendiri mencoba tetap tenang. Kalau memang kamu ingin berpisah baik-baik, tapi izinkan aku tetap menjadi bagian dari hidup Nara. Lanjut Mas Andra. Pak Rosyid tersenyum tipis. Mengenai hak asuh, itu akan ditentukan di pengadilan. Dan sesuai perjanjian pranikah, seluruh aset yang atas nama Karin tetap menjadi haknya. Anda sudah membaca perjanjiannya, bukan? Jika Anda menikah lagi, maka semua aset itu otomatis kembali kepada klien saya. Mas Andra nampak terkejut.
Jadi kamu benar-benar mau melawan aku, Karin? Aku menatapnya lurus. Aku hanya mengambil apa yang memang menjadi hakku, Mas. Kamu yang memilih jalan ini kan, Mas? Ketegangan semakin memuncak. Tapi akhirnya, setelah perdebatan panjang, kami sepakat menyelesaikan ini di pengadilan. Beberapa minggu kemudian, sidang perceraian kami pun berlangsung. Di ruang sidang, hakim mengetuk palunya, menandakan bahwa pernikahan kami resmi berakhir. Hak asuh Nara jatuh kepadaku, dan seluruh aset yang atas namaku kembali kepadaku, sesuai dengan perjanjian pranikah. Mas Andra hanya bisa diam, menerima keputusan itu. Saat aku keluar dari ruang sidang, aku menarik nafas panjang. Rasanya begitu lega. Aku menggenggam tangan Nara yang sejak tadi tidak lepas dari sisiku. Kita pulang ya, Nak, bisikku. Nara mengangguk dan tersenyum. Iya, Bunda, kita pulang. Aku menatap langit Bandung yang cerah. Ini bukan akhir, tapi ini awal dari kehidupanku yang baru. Kehidupan yang akan aku jalani tanpa pengkhianatan, tanpa rasa sakit, hanya dengan cinta yang tulus untuk Nara. Seminggu setelah perceraianku tanpa melaporkan Mas Andra ke tempat kerjanya, ternyata skandal pernikahannya justru menyebar luas. Media sosial menjadi saksi bisu bagaimana kebenaran akhirnya terungkap. Berawal dari unggahan Dea dulu yang penuh dengan kebanggaan tentang pernikahannya. Netizen yang penasaran mulai menggali lebih dalam. Banyak dari mereka yang menemukan fakta bahwa Mas Andra masih terikat pernikahan denganku saat menikahi Dea. Komentar negatif pun membanjiri kolom unggahan itu. Selain itu, aku mendapatkan kabar dari Kevin. Dia menelponku suatu malam dan memberitahuku bagaimana berita tentang pernikahan Mas Andra menjadi viral di lingkungan pekerjaannya. Kantor tempatnya bekerja, sebuah perusahaan ternama yang memiliki keterkaitan dengan intensi pemerintahan, tidak bisa menutup mata. Reputasi sangatlah dijaga di tempat kerja itu. Mas Andra akhirnya dipanggil oleh atasannya dan diberi sanksi tegas. Ia dipindah tugaskan ke cabang yang lain dan harus memulai kerjanya dari bawah. Tidak berhenti di situ. Masalah yang lebih besar datang menghampiri Mas Andra, Dea, wanita yang telah merebutnya dariku. Ternyata bukanlah wanita setia seperti yang dia kira. Setelah mengetahui bahwa posisi Mas Andra di perusahaan telah terguncang dan hartanya tidak banyak yang dia bayangkan, dia mulai menunjukkan sikap aslinya. Perlahan dia mulai menjaga jarak, hingga akhirnya meninggalkan Mas Andra dan pergi dengan pria lain yang lebih menjanjikan. Aku terdiam sejenak. Aku mungkin merasa kasihan, tapi aku juga tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku tidak perlu membalas dendam, karena hidup sudah melakukannya untukku. Aku telah mendapatkan hak asuh Nara. Aku mendapatkan kembali harta yang memang beratasnamakan diriku. Dan yang terpenting, aku mendapatkan kembali ketenangan dalam hidupku. Kini aku tidak lagi melihat ke belakang. Masa laluku dengan Mas Andra hanyalah menjadi pelajaran yang membuatku lebih kuat. Aku punya Nara, dan aku akan memastikan dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku menutup telepon dengan Kevin, menghembuskan nafas panjang, lalu tersenyum. Ini adalah akhir dari satu bab dalam hidupku, dan awal dari kehidupan baru yang lebih baik.